Selamat pagi, siang, dan malam. Pada hari ini kami kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai kritik seni berdasarkan Nah, Selamat pagi, siang, dan malam. Pada hari ini kami kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai kritik seni berdasarkan fungsi instrumentalistik. Perkenalkan, saya Maria Kristi Wijayanti dengan NIM 2411429 dan teman-teman saya Noverio Raka Ramadana dengan NIM 2411428 dan Hibatul Wafi 2411460, Sayyid Muhammad Arif 2411461 dan Malik Wiranata Negara dengan NIM 2411462. Next. Yang perlu kita ketahui pada awalnya yaitu apa itu kritik instrumentalistik. Melalui pendekatan instrumentalistik, sebuah karya seni cenderung dikritisi berdasarkan kemampuannya dalam upaya mencapai tujuan moral, religius, politik, atau psikologi. Pendekatan kritik ini tidak terlalu mempersoalkan kualitas formal dari sebuah karya seni, tetapi lebih melihat aspek konteksnya, baik saat ini maupun masa lalu. Teori seni instrumentalistik menganggap bahwa seni sebagai sarana untuk dapat memajukan dan dapat mengembangkan tujuan agama, politik, moral, serta berbagai tujuan psikologis dalam kesenian. Seni dapat dipandang instrumen untuk bisa mencapai suatu tujuan tertentu. Suatu karya seni dapat dinilai dari manfaat serta kegunaan bagi masyarakat. Para kritikus instrumentalistik memiliki pendapat bahwa kreasi artistik tidak terletak pada kemampuan dari seniman untuk mengelola material seni ataupun pada masalah internal karya seni. Next. Untuk karya seni yang kita bahas sendiri yaitu karya dari seniman Erwan Hersi Susanto atau biasa disebut Iwang dengan judul Rindu Damai, dibuat pada tahun 2008 dan medianya yaitu akrilik pada kanvas. Untuk tahapannya dalam mengkritik sendiri, yang pertama yaitu ada deskripsi, yang kedua ada analisis formal, yang ketiga ada interpretasi, dan yang keempat ada evaluasi. Untuk deskripsi sendiri, pada karya yang berjudul Rindu Damai dibuat pada media kanvas dan cat akrilik, karya ini dibuat pada tahun 2008 oleh Erwan Hersi Susanto atau sering dikenal dengan Iwang. Pada karya ini akan dideskripsikan menjadi dua bagian, bagian kanan dan bagian kiri. Pada bagian kanan sangat dominan warna gelap, khususnya warna lingkaran penuh atau setengah lingkaran. Warna yang ada di bagian kanan cenderung warna yang terlihat gelap, walau dipenuhi banyak warna, namun cenderung memiliki ton yang gelap. Lalu terdapat garis lengkung berwarna abu-abu dan bentuk setengah lingkaran berwarna putih. Selanjutnya pada bagian sebelah kiri sangat didominasi warna coklat dan kuning serta memiliki tekstur. Bentuk persegi panjang yang banyak dijumpai pada bagian ini, serta terdapat garis berwarna jingga muda yang berliuk-liuk dan saling terhubung. Di atas bentuk persegi panjang terdapat bentuk persegi panjang yang menjulang secara vertikal dan terdapat bentuk tengah lingkaran di atasnya, ditambah dengan garis lengkung berwarna hitam di atasnya. Lalu terdapat bentuk dua lingkaran berwarna putih di atasnya, dan pada masing-masing terdapat lingkaran kecil berwarna putih. Pada bagian bawah persegi didominasi warna jingga dan terdapat titik berwarna hijau yang membentuk pola atau ritme. Pada bagian bawah persegi panjang, terdapat dua persegi panjang yang garisnya melengkung dan berwarna biru tua. Lalu pada bagian pinggir, berbentuk persegi panjang, di atasnya terdapat bentuk semacam oval yang dan terdiri dari 5. Ya, selanjutnya adalah tahap dari analisis formal. Pada tahap ini, dapat dianalisis dari deskripsi yang dilakukan, yang sudah diterangkan pada bagian kanan. Warna biru tua menjadi background dan menggambarkan langit malam. Dan bentuk persegi panjang dengan gradasi gelap ke biru tua ditambah dengan persegi panjang berwarna kuning menggambarkan bentuk gedung-gedung perkotaan. Menggambarkan langit malam dan gedung-gedung perkotaan.
dan dalam bentuk persegi panjang dengan garis gradasi gelap biru tua. Gedung-gedung perkotaan. Di atas gedung tersebut terdapat bentuk setengah lingkaran berwarna putih menggambarkan bulan sabit dengan garis lengkung berwarna abu-abu dengan lingkaran putih menggambarkan bentuk lampu jalanan. Bentuk lingkaran yang berwarna hijau menggambarkan bentuk dari monster zombie dan bentuk segitiga yang mendominasi pada sosok monster itu. Bagi gambaran dari gigi tajam yang dimiliki monster tersebut. Warna merah menggambarkan darah manusia yang mati dan banyak bentuk persegi lingkaran di bagian bawah menggambarkan manusia yang termutilasi dan dimakan oleh para monster. Dan bagian kanan terdapat bentuk persegi berwarna coklat yang mendominasi menggambarkan bentuk tembok yang memiliki tekstur batu bata. Lalu di atasnya bentuk persegi panjang dan bagian atasnya yang tumpul menggambarkan sosok manusia menggunakan baju berwarna jingga dengan motif polkadot hijau dan mengenakan celana berwarna biru tua. Pada sosok manusia tersebut, lingkaran putih menunjukkan mata yang sedang panik digambarkan dengan mulut yang terbuka lebar. Selanjutnya untuk interpretasi, Erwan Heri Susanto alias Iwang tampak ingin memberitahukan bahwa point of interest dari lukisan ini adalah ketakutan. Nampak latar kondisi malam yang gelap terwakili dengan warna biru gelap, ditambah cahaya kuning dari lampu yang menyoroti suasana mencekam dari monster yang sepertinya telah mencabik atau bahkan memangsa manusia. Para monster tergambarkan sangat menakutkan dengan mata besar, giginya besar dan runcing, serta darah yang berceceran di baju hingga di lantai. Ada tangan, kepala, kaki yang terpisah dari tubuh, terlihat potongan kepala yang sayu seperti mati karena tidak dikehendaki. Objek berbaju merah yang kalut, ketakutan, terlihat panik, cemas, gelisah, dan ingin segera mungkin melarikan diri dari tempat tersebut. Selanjutnya, evaluasi. Sejenak berpikir pesan apa yang ingin disampaikan dalam karya bertajuk Rindu Damai ini. Kenapa judul sangat bertolak belakang dengan visualisasinya? Kenapa para monster itu begitu marah? Lalu siapa sebenarnya monster itu? Merepresentasikan apa sih monster itu dan kenapa harus berlatar malam? Di dalam lukisan yang bernuansa mencekam ini sedikit membingungkan karena judul karya dan visualisasinya berbeda. Dan salah satu seniman di Semarang pernah berkata, karya yang baik itu karya yang bisa membuat penikmat karya langsung sadar akan pesan yang terkandung ketika melihatnya. Sementara pada lukisan ini kita sedikit diajak berpikir keras agar paham pesan dari sang seniman. Tajuk Rindu Damai itu mewakilkan rasa ketakutan, subjeknya berbaju merah. Subjek terlihat sangat ketakutan akan suasana mencekam yang sepertinya sering atau biasa terjadi. Bahkan malam juga merasa panik dengan representasi dari bulan yang tampak ketakutan. Ekspresi monster juga tidak bisa dikatakan damai karena nampak marah serta mencari-cari sesuatu. Dalam karya ini tampak ingin menyampaikan kerinduan akan rasa aman, nyaman, dan tentram karena setiap saat diselimuti teror serta rasa takut. Sekian presentasi kami kelompok 3 mengenai kritik karya seni instrumentalistik. Terima kasih sudah menyaksikan.